Wahai segala asosial gata, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita sosok narasumber Tengku Muhazir Budiman SSMAG, dan beliau adalah merupakan dosen di perguruan tinggi di Aceh, di STIS-NU Aceh atau Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh. Baiklah, kita perkenalkan. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi Tengku alhamdulillah telah hadir di tempat kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, baik. Kita di sini akan berbincang dan membahas dengan tema pergaulan bebas di kalangan milenial. Baiklah sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, tanpa menunggu lama, marilah sama-sama kita dengarkan pencerahan dan pembahasan dengan judul pergaulan bebas di kalangan milenial yang akan menjelaskan yaitu Tengku Muhazir Budiman. Kepada Tengku kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara DAO Podcast Channel yang dirahmati Allah. Amin insyaallah. Pergaulan bebas dalam kaum milenial. Ya. Pergaulan bebas dalam kaum milenial Atau di kalangan milenial. di kalangan milenial, apakah ada seperti itu kan? Atau tidak ada? Atau bagaimana Bagaimana yang ada, terjadi? ada terjadinya? Ada pergaulan bebas dalam kaum milenial. Itu pergaulan bebas di sini bebas dari aturan-aturan agama. Bebas secara umum, bebas dari aturan-aturan agama, baik bergaul beda jenis, antara pemudi bergaul dengan pemuda misalnya, atau bergaulnya bebas, tidak mau tahu sudah masuk waktu salat tidak salat, bebas. Sekarang mau waktu semayang tapi macam duduk bagi kopi. Main game. Duduk bagi kopi, main game. Main game ini yang cukup bahaya kan. Padahal MPU sudah mengeluarkan hukum haram game kan. Haram game. Apalagi judi online sekarang cukup banyak. Semarak itu. Itu yang membuat sehingga mereka tidak bergaul lagi. Bukan bergaul, tidak bergaul lagi. Lalai dengan HP. HP. Sehingga mereka duduk pada kopi zero, tunduk kalian HP. Jadi ini pergaulan bebas ada terjadi dalam kaum milenial. Kalau di Aceh dulu memang ada adat, itu tidak boleh ada pergaulan bebas, tapi lebih fokus kepada pergaulan antara perempuan dengan laki-laki. Itu ada adat menjadi adat. Seperti diterangkan dalam buku Aceh Besar. Dulu kalau terjadi seperti itu menjadi aib. Sekarang tidak lagi. Itu pergaulan bebas itu di jalan. Ada anak lelaki bonceng anak perempuan, bonceng anak perempuan, pacaran bebas. Datang ke rumah anak perempuan orang dengan bebas, tidak ada aturan apalagi. Itu sudah berubah semua. Kalau dulu itu aib sekali, tapi sekarang sudah berubah. Itu sudah mungkin pengaruh zaman globalisasi, di mana semua sudah tertampil di depan mata. Tradisi atau kebiasaan di luar itu bisa kita saksikan dengan mudah dalam kamar kita sendiri. Mungkin dengan sebab globalisasi.
sehingga banyak mereka menyaksikan pergaulan-pergaulan orang. Mereka contohi, mereka terapkan dalam pergaulan mereka. Nah, dan ini mungkin saja terjadi. Jadi mencontohi pergaulan orang. Hidup langkama pudek TV, pudek HP, pe yang hana dumpuna. Dah hana mau tahu what is sembahyang. Hana tahu dah sembahyang. Jadi kalau mereka melihat bagaimana orang bergaul di sana, mereka tertarik. Tertarik ingin menerapkan dalam kehidupan mereka. Sehingga berubahlah kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan dahulu itu berubah sendirinya. Kalau mereka melihat orang di luar sana bergaul, pacaran antara cowok dengan cewek, dengan anak perempuan orang, atau bergaul, berteman laki-laki dengan perempuan, mereka ingin menerapkan itu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka terapkan juga, mereka berkawan dengan perempuan, mereka pacaran. Mereka ketika itu terjadi, misalnya nanti sudah tidak mau lagi mengerjakan salat. Waktu salat tak tahu. Ketika azan, mereka sedang berduduk dengan nongkrong dengan teman-teman. Kalau mereka bangun untuk datang ke masjid itu sepertinya malu. Sudah pada tahap itu. Sehingga mereka tidak datang ke masjid, lebih memilih nongkrong dengan teman di situ sampai habis mereka nongkrong di situ. Misal habis waktu salat, ya sudah habis waktu salat. Kalau tidak habis waktu salat, mereka pulang salat sendiri di rumah kalau ada salat. Ya seperti itu. Jadi maka itu pergaulan bebas dalam kaum ini ada. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya ini bagaimana pengajian atau dakwah-dakwah agama itu masuk ke kaum milenial. Jangan pengajian itu hanya kepada orang tua. Hanya orang-orang tua yang sudah mau meninggal itu, mereka saja kita ajak pengajian, kita sampaikan pengajian-pengajian kita sampaikan dakwah-dakwah agama. Padahal generasi kaum milenial itu lebih penting. Karena perjalanan hidup mereka itu sangat panjang. Masih panjang. Secara adat masih panjang. Secara adat. Sehingga mereka lah orang-orang tua ke depan. Bagaimana kalau mereka sekarang rusak, lalu ketika mereka ke depan mereka menjadi orang tuanya. Itu sudah sangat bahaya kan? Yeah. Makanya di sini perlu para ustaz atau para santri itu ambil peran untuk peduli kepada kaum milenial. Bagaimana pergaulan kaum milenial ini punya akhlak, punya aturan, punya aturannya yang sesuai dengan aturan agama. Bagaimana? Makanya buat pengajian yang agak berbeda. Karena kaum milenial itu orangnya suka agak berbeda dengan yang lain, maka kita juga buat pengajian yang berbeda. Caranya. Tapi di Banda Aceh itu sudah ada. Sudah ada. Pengajian di kedai kopi. Ya, seperti itu. Ngaji sambil kopi. Ya, ngaji sambil kopi. Itu berarti sudah ada kepedulian. Ya, betul sekali. Dari para ustadz, dari para tengku atau para ulama bahkan dari para santri-santri. Ngaji di kedai kopi sambil ngambil ngopi buat pengajian. Itu menarik sekali. Sekali. Setengah jam atau 1 jam sudah cukup. Iya. Kemudian kita pulang, mereka duduk itu apa? Sudah masuk dakwah agama. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian harus banyak sosialisasi keilmuan. Ilmu di sini khususnya ilmu agama. Sosialisasi ilmu agama, baik melalui radio, melalui podcast seperti ini, melalui medsos pokoknya, melalui atau langsung seperti pengajian tadi dikatakan, mengaji di kopi, sosialisasi ilmu agama. Sehingga mereka punya bekal ilmu agama dengan tanpa sadar. Mereka tahu ini haram, ini makruh, ini wajib. Ini sunat. Tahu mereka. Dengan tahu seperti itu, mereka sudah tertahan sedikit dalam pergaulan mereka. Oh, ini tidak bisa haram. Yang penting mereka sudah tahu ini haram. Ketika mereka melakukan juga, mereka sudah tertahan. Daripada sebelum tidak tahu apa-apa, dia tahu mereka ini haram, mereka melakukan terus. Jadi sosialisasi ilmu itu penting. Kalaupun mereka melakukan juga, mereka sudah terpaksa melakukan.
memaksa diri melakukan yang haram tersebut karena mereka sudah tahu. Nah, seperti itu. Ya, Baiklah Tengku Muhazir Budiman, alhamdulillah. Jadi sangat menarik ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan masalah pergaulan bebas di kalangan milenial. Bahwa kita ketahui pergaulan bebas di kalangan milenial itu adalah sebuah problem ya, sebuah masalah. Dan di situ adalah peran yang paling penting kita orang-orang tua ini mengambil sikap, yaitu sikap premen kalau bahasa Aceh. Peduli ya. Harus peduli dengan keadaan tersebut. Bahwa kita semua khususnya orang tua itu peduli dengan pergaulan anaknya. Jadi kalau mau didik itu yaitu perbaiki dan mendidik pergaulan anak masing-masing. Dan itu sangat objektif ya. Supaya pergaulan bebas yang terjadi sekarang ini makin berkurang. Dan kalau kita ketahui kalau di Aceh itu pergaulan bebasnya tidak terlalu parah ya. Ya, paling kayak seperti menghabiskan waktu oleh milenial ini, menghabiskan waktu di tempat-tempat yang tidak bermanfaat, menghabiskan waktunya usia mudanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan dilarang dalam pandangan agama Islam. Dan di sini kepedulian kita semua, tengku-tengku, orang tua semuanya untuk mengambil peran bahwa pergaulan bebas di kalangan milenial ini bisa berkurang dan bahkan bisa tidak ada lagi. Jadi bagaimana cara kita itu peduli kepada kaum milenial sebagai tengku atau sebagai orang tua supaya mereka itu tidak lagi bebas secara bergaul. Cara kita peduli kepada mereka pertama dengan kasih sayang. Mahabbah. Nah, seperti Rasul peduli kepada umatnya, itu kepada para sahabat, bahkan kepada yang musuh Rasul tetap dengan kasih sayang. Jadi kita peduli dengan para mereka dengan kasih sayang. Kita tidak boleh benci kepada mereka. Nah, itu dia. Kalau benci ini mereka tidak tahu tipu sapu aja. Ibalah benci. Ibalah benci. Cinta balas cinta kan? Cinta balas cinta. Ibalah benci kan batu juga kan? Ya, betul. Sehingga mereka semakin bandel, semakin batat dan semakin bebas. Karena tidak ada lagi orang yang mereka takuti. Dalam arti kata kalau kita kasih sayang kepada mereka, peduli dengan kasih sayang, peduli dengan dengan kasih sayang, itu mereka lebih segan dan takut. Di sini dalam arti kata mereka malu. Malu kepada orang yang peduli kepada mereka tersebut, malu kepada orang tua, malu kepada gurunya, malu kepada kawannya yang baik, sehingga mereka sudah tertahan kebebasan mereka tersebut. Nah, itu cara kita peduli mereka. Maka kasih sayang di sini maksudnya dalam arti yang luas, kita tetap mendakwahi dia walaupun dia sudah sangat banyak melakukan kesalahan. Kita tetap mendakwahi. Kita dakwahi dia, kita beri ilmu kepada dia, beri ilmu, kemudian kita berkawan dengan dia, dengan berkawan dalam hal di sini agar dia berubah. Nah, jangan kita menjauhi orang-orang seperti itu. Jangan kita menjauhi, tuntun mereka. Itu. Kalau kita menjauhi mereka, mereka semakin bebas. Jadi kita semakin kita dekati mereka, kita berkawan dengan dia, kita ajak dia, kita ajak ngomong, bahkan boleh pakai ajak kopi. Ya benar. Yang senang dah. Tak bagi dia dong. Tak bagi dia dong. Jadi trip berubah juga. Trip berubah kero. Bahkan maknanya jik katanya. Makna jik katanya, jik lagi karakter tanya. Jik lagi santri cik.
Berubah je ke santri. Kan galak jabut. Kemudian kan galak ikut berderah. Galak dengar dakwah. Ya. Kaget dengan orang cik. Kan berubah. Seperti itu. Baiklah. Jadi karena ini harus kita beritahukan bahwa pergaulan bebas di sini adalah dalam hal penyimpangan. Pergaulan bebas dalam hal penyimpangan itu adalah sebuah masalah. Penyimpangan baik di segi penyimpangan sosial ataupun penyimpangan agama. Nah, karena makna pergaulan dan bebas itu maknanya secara umum ya. Ada pergaulan bebas. Makna bebas di sini adalah bebas berkreativitas. Kalau bebas berkreativitas itu tidak ada masalah Kak Ustaz, Teguh. Nah, tapi kalau pergaulan bebas bersifat penyimpangan dan itu bermasalah. Jadi masalah. Nah, kemudian pergaulan bebas. Ini bagaimana upaya kita untuk memberikan pencegahan? Tunggu. Ya, bagaimana upaya kita memberi pencegahan? Di sini jangan sampai kita mencegah dengan mungkar. Kan ada istilah itu, jangan kita cegah mungkar dengan mungkar. Tapi cegahlah dengan yang baik, dengan ma'ruf. Yang ma'ruf. Cegahlah mungkar dengan ma'ruf, bukan cegah itu dengan mungkar yang lain. Ini penting. Kalau kita cegah mereka dengan mungkar, itu bertambah mungkar pada diri mereka dan pada diri orang yang cegah tersebut. Tapi kalau kita cegah dengan ma'ruf, ma'ruf di sini artinya yang baik, dengan cara yang baik. Mereka tidak mengerjakan salat misalnya. Kita suruh salat. Tayu ni sembahyang, nyahana ni sembahyang, sehingga hek nak qada. Yang cara contoh. Itu apa neraka? Menyitak pun neraka kadang hana takut doanya. Hana doa. Hana mau doa pergi ke bait berkata, tapi takut menyahana ni sembahyang sehingga hek nak qada. Nak qada ran. Padun tu nak sembahyang, 10 tu nak sembahyang. Nak qada 10 tu. Contoh. Di samping hak nak qada baru takun. Itulah apa neraka. Haram hukum ji. Kerana ayat di 5 takuna fi saqar. Lam naku minal musallin. Kenapa mereka dalam neraka? Karena kami tidak mengerjakan salat. Jadi bibitnya dah pegang. Tak cegah dengan sesuatu yang membuat nalar mereka itu, pikiran mereka itu percaya. Masuk. Sehingga mereka buatnya punya cik lah. Dia kata sembahyang. Waktu sadar angkat Tuhan tak ada. Tengok tu umur dia tinggal sembahyang 10 tu dia sembahyang. Ya Allah tangku. Umur kan 60 kah? Atau semasa muda dah hantar sembahyang 3. Tanya umur kan 60 kah? Sama kata? Apakah sanggup jamin umurnya? Jamin. Alahan menyetimunya hana ada kaza le geteklah neraka. Ya judanya. Maka haji ino tapi ingat contoh. Yang contoh mencegah mereka dengan ma'ruf. Berarti cegah mungkar dengan ma'ruf. Ya betul. Karena kalau siram api dengan api maka api akan bertambah. Api bertambah lagi. Jadi siram api dengan air ya. Dengan air. Sehingga api padam. Yang contoh. Dan hukumnya itu haram. Mencegah mungkar dengan mungkar haram hukumnya. Berdosa. Dan itu mungkar lagi. Mencegah mungkar dengan mungkar adalah mungkar. Mencegah mungkar dengan ma'ruf adalah ma'ruf. Seperti itu. Boleh diminum tunggu airnya? Baik. Bismillah. Itu langkah mencegah mereka. Kemudian selain mencegah dengan ma'ruf, mencegah dengan ilmu. Tak pegah ilmu yang nyo waknya pupuk yang haram. Tak pegah le danyo. Nyan haram, pakan haram karena pulan. Karena ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini perkataan ulamanya. Sehingga yang kamu lakukan itu haram hukumnya. Haram itu adalah disiksa kamu nanti di akhirat dan kamu meninggalkan dapat pahala, diberi pahala kepada kamu. Seperti itu.
Jadi cegah dengan ilmu. Mereka lebih jinak dan lebih bertambah ilmunya. Ilmu semakin bertambah. Tapi benda tak cegah dengan mungkarnya, baik apa buatnya haram. Bit anjek ngai kah. Contoh. Itu mungkar. Jadi mereka nama tepu, nama tidak mau tahu mereka itu. Mereka marah dan mereka melawan. Sehingga mereka semakin bandel dan semakin bebas. Dan semakin menjauh. Tapi itu contoh-contoh mencegah Liar, dengan mungkar. Dengan mungkar. Mencegah dengan kekerasan. Mencegah dengan ma'ruf, dengan yang baik, dengan perkataan yang baik, dengan cara yang baik, dengan sikap yang baik, atau dengan ilmu. Dah pegang ilmu. Ini yang kamu lakukan haram. Kenapa haram? Pelan-pelan. Yang kamu lakukan makruh. Kenapa makruh? Pelan-pelan. Tambah ilmu itu. Buat apa ke hurung cik dengan benar? Atau guru dengan murid seperti itu, atau kawan dengan kawan, seperti itu, atau ustaznya itu dengan jamaahnya. Ya, seperti itu. Ya, betul. Jadi sahabat Diau Podcast Channel, bahwa pergaulan bebas itu dalam hal penyimpangan adalah merupakan hal yang negatif, hal yang dilarang di dalam kehidupan kita. Dan di dalam agama tentunya, bahwa kita di sini para tengku, para orang tua itu mempunyai peran untuk mendidik keluarganya dan mendidik anak-anaknya demi mewujudkan generasi milenial yang aktif berdakwah, aktif berbuat baik dan menjauhi daripada pergaulan-pergaulan bebas yang menyimpang. Baiklah Tengku Muhazir, alhamdulillah kami semua sahabat Diau Podcast Channel sangat menerima pencerahan daripada Tengku bahawa pencegahan pergaulan bebas itu adalah dengan ilmu tadi, Dengan ilmu, dengan ma'ruf, dan kemudian ajarkan mereka, kemudian rangkul mereka ya Tengku, kemudian cintailah mereka. Jadi kalau karena saya pernah melihat itu di satu sosial media, ada sosok ustaz dari Malaysia, itu beliau sangat mencintai ya orang-orang yang mungkin terlanjur melakukan kemaksiatan, atau karena lengahnya mereka sehingga mereka membuat kemaksiatan. Oleh ustaz ini sangat mencintai mereka, merangkul mereka. Ada orang anak-anak pang yang bertato itu beliau belikan baju, yang perempuan beliau belikan baju yang sopan, kemudian dipakaikan, dibelikan mukena, kemudian dibelikan jilbab untuk menutup aurat, dan itu merupakan sebuah panutan untuk kita semua ya, bahawa kita bisa mencintai mereka dengan cara bukan hanya kita berbicara saja, tapi kalau kita punya kelebihan, kita berikan kepada mereka supaya mereka lebih baik. Ya, betul. Ya, benar sekali itu ya. Itu contoh yang kita bicarakan tadi. Itu contoh orangnya. Ya, itu lebih mengedepankan yang ma'ruf. Dengan cara ada kaum milenial tidak nampak aurat, kita beli jilbabnya, dengan cara pakai, kita beli pakaiannya. Itu contoh-contoh yang ma'ruf. Tapi kalau kita cegah mereka dengan kekerasan, misalnya kita potong rambut mereka, atau apa, itu kekerasan. Benar. Ya. Itu sangat dilarang ya. Dilarang kekerasan. Mungkar itu dilarang. Jadi kalau ingin kita merubah mereka, ya udah kita harus mengajak mereka, sekaligus beri fasilitas untuk mereka supaya mereka memperbaiki ya. Nah, kemudian yang kita harapkan semoga pergaulan bebas yang bersifat penyimpangan itu tidak terjadi lagi di tempat kita dan semakin berkurang ya. Supaya kedepannya kita harapkan generasi yang ke depan itu generasi yang soleh dan solehah, yang mencintai ilmu,
dan mencintai orang yang berilmu, dan mereka semua tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya dapat satu kutipan hadis bahawa Allah mencintai orang tua yang taat. Namun cintanya Allah kepada anak muda yang bisa dan mampu untuk taat, itu sangat Allah cintai, lebih dahsyat Allah cintai. Nah, jadi sangat jarang kita temukan, dan bahkan mungkin banyak juga anak-anak muda yang bisa taat. Ya, jadi itu adalah merupakan panutan juga Tengku bagi generasi ya. Ya, betul. Kemudian Tengku, kita lihat pergaulan bebas ini, kalau misalkan semakin bertambah, di mana letak kesalahannya? Ya, kalau semakin bertambah kesalahan. Ya, di mana letak kesalahannya? Semakin bertambah-tambah haru kemungkaran. Di mana letak kesalahannya? Itu biasanya kurang peduli. Lagi-lagi kurang kepedulian. Iya, kurang peduli. Tetap kurang peduli para ulama, kurang peduli para guru, para ustaz, para orang-orang alim, atau kurang peduli para Pemimpin? pemimpin juga ya, pemimpin tentunya ya, Pemimpin ya. pemimpin atau teman-teman yang baik. Itu. Tapi kalau ada peduli pemimpin buat peraturan, ya, mereka takut, takut kepada peraturan pemimpin. Ulama berdakwah peduli menyampaikan ini haram, ini wajib, ini haram, ini makruh, ini sunat, Ini hak, ini batil ya. ini hak, ini batil. Mereka tahu. Lama-kelamaan mereka alim juga. Jadi itu karena kurang pedulinya saja. Pasti karena kurang peduli. Makanya kadangkala para ulama itu, para dai itu harus melihat apakah dakwah kita selama ini sudah cocok. Nah, kalau maka perlu evaluasi sehingga kita membuat dakwah dengan cara yang lain. Buat pengajian seperti ulama misalnya ada buat pengajian di masjid, di masjid raya, di masjid-masjid yang besar, sehingga mengaji itu menjadi ngetrend. Datang kaum milenial banyak sekali. Nah, sehingga diupload di Facebook, diupload YouTube, seperti itu. Itu contoh-contoh dakwah setelah dievaluasi. Itu contoh-contoh kepedulian. Contoh kepedulian para ulama kepada kaum milenial. Contoh kepeduliannya. Ya. Atau membuat dakwah di medsos, ya kan? Di mana misalnya para milenial itu yang lalai di YouTube. Kita masuk ke YouTube. Di mana lalai kaum milenial? Di Facebook. Kita masuk ke Facebook. Nah, masuk ke Facebook, sampaikan dakwah sehingga mereka melihat ada dakwah di situ. Nah, sehingga dakwahnya itu sampai ke YouTube, dakwah sampai ke Facebook, dakwah sampai ke mana-mana. Jadi mereka nanti tidak lagi dianggap orang odor, karena dakwah tidak sampai. Seperti demikian. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Tengku Muhazir telah hadir di tempat kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita dengarkan tadi, sahabat DAU Podcast Channel, bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan bisa kita jadikan sebagai evaluasi dan perbaikan diri dan muhasabah bagi kita semua, bagi kaum milenial tentunya, agar kita semua di sini bisa selalu menjadi generasi yang taat, generasi yang soleh dan solehah. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Muhazir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan kepada Tengku Muhazir. Kemudian Allah berikan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Sahabat DAU Podcast Channel, tetap pantau terus channel ini dan kemudian tekan subscribe. Tekan subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya. Kemudian like, share dan komen tentunya. Jadi komen apapun, komen bertanya atau menambahkan juga bisa. Saya tahu nanti kalau ini bisa menambahkan. Ya, kalau mau komen itu komen ada yang mau kasih tambahan atau komen request tema atau komen bertanya, itu kita perbolehkan. Kemudian yang paling penting share supaya dakwah ini tersebar di dunia sosial media.
Terima kasih banyak Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.